Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Saya diminta kembali untuk menganalisa kepribadian seseorang yang kemarin ia sudah mencoba dan alhamdulillah antusias. Kemudian kawannya penasaran dan saya diminta tolong untuk menganalisa kepribadiannya juga. Baiklah, langsung saja. Walaupun kalian masih awam dengan ilmu grafologi, secara kasat mata, tulisan dan tanda tangan ini polanya sederhana, terutama pada tanda tangannya. Sangat mudah ditiru sekali ya. Saya mulai menebak-nebak, kemungkinan besar si pemilik tulisan ini lahir di tahun 1970-an atau bahkan lahir di tahun 1960-an. Tanda tangan yang sangat mudah ditiru dan polanya sedikit, itu menandakan bahwa kepribadiannya sungguh sangat sederhana. Dari cara ia berpakaian, dari cara ia berbicara, dan cenderung memiliki sopan santun yang bagus. Kecuali dia memiliki gaji yang tinggi, karena dari pengalaman saya bertemu orang yang aslinya orang itu sangat sederhana, terlahir dari keluarga yang bersahaja, tetapi ketika dewasa nasibnya bagus, kemudian bekerja dengan gaji yang besar, maka standar hidupnya jadi meningkat, walaupun pada aslinya yaitu sangat sungguh sederhana. Jadi ilmu grafologi ini dalam mengalokasikan dana untuk penampilan juga dipengaruhi oleh pendapatan. Tetapi secara umum beliau ini kepribadiannya low profile atau sederhana atau bersahaja. Ditambah lagi dengan bentuk tulisan yang Latin ya. Saya masih ingat belajar nulis Latin itu pelajaran wajib di kelas 3 SD dan wajib menggunakan tulisan Latin selama di kelas 3 SD oleh guru SD saya waktu itu. Setelah kelas 4, 5, 6 saya dan kawan-kawan kembali lagi ke huruf-huruf gedrik, yaitu huruf-huruf yang tidak menggunakan Latin, kecuali satu orang, yaitu kawan saya yang bernama Agung. Dia sampai sekarang nulisnya masih Latin. Kebiasaan menulis Latin ini saya temui pada generasi tua, yaitu ibu saya, kemudian guru-guru SD, guru-guru SMP, SMA saya. Ketika mereka menulis, tulisan mereka itu Latin. Dan dari buku yang saya baca, dari buku grafologi yang saya miliki, hikmah dari menulis Latin itu menselaraskan antara pikiran dan hati dan emosi. Maka kita sering mendapati bahwa generasi tua itu tidak lebih temperamental dibandingkan kita, yaitu generasi milenial. Sekarang kita perhatikan kecondongan tulisan. Kecondongan tulisan ini sedikit miring ke kanan. Kecondongan dengan kemiringan sedikit ke kanan dalam ilmu grafologi menandakan kepribadian yang ramah dan hangat dan murah senyum kepada orang lain. Kita perhatikan spasinya sangat dekat. Spasi yang dekat itu adalah kepribadian yang mudah beradaptasi dengan semua orang. Ia mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan berbagai macam kepribadian. Ia bisa bergaul dengan orang baik, juga ia bisa bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka pergaulannya ini variatif, dari beda suku, beda agama, dari orang baik, bahkan orang yang agak kriminal pun si pemilik tulisan ini bisa beradaptasi dengan mereka. Dikarenakan mudah beradaptasi dan nyaman bersama dengan orang lain, tentunya waktunya cenderung habis bersama dengan orang lain. Sehingga minusnya itu seringkali beliau ini lupa waktu
lupa kapan waktunya pulang, lupa kapan waktunya tidur, lupa kapan waktunya istirahat, dan bahkan terkadang melalaikan pekerjaannya dikarenakan keasikan ngobrol bersama dengan orang lain. Kemudian kita lihat pada ketebalan. Di antara tekanan huruf per huruf, kata per kata, saya menemukan ada 2 goresan, yaitu pada kata fitri, fi, seperti ada 2 tekanan. Kemudian kata Allah, a kedua, itu seperti 2 tekanan. Ketika tekanan pada sebuah kata itu tidak rata, ada yang lebih tebal dan ada yang lebih tipis, seringkali beliau ini ada rasa cemas dan gelisah. Sekarang kita lihat baseline. Ini pengambilan fotonya, saya tidak tahu pasti apakah memang benar baseline-nya ini seperti ini, dikarenakan untuk mengukur sebuah baseline yang tepat itu harus terlihat sisi kertas sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah, maka akan terlihat baseline aslinya. Tetapi bila memang baseline-nya seperti ini, maka saya mendapati baseline dari tulisan ini sedikit ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah, ke atas. Ketika menulis kata selamat hari raya, sedikit ke bawah, kata idul naik, fitri naik, semoga Allah turun mengampuni naik. Ketika nulis kata kesalahan, turun lagi. Maka baseline-nya ini sedikit turun, sedikit naik. Dan ini menandakan bahwa suasana hati beliau ini sedikit mudah berubah. 1 jam mudah happy, 1 jam mudah galau. Kemudian kita perhatikan huruf M dan N. Ini lancip ya. M seperti W, N seperti U. M bila lancip seperti W, N lancip seperti U, itu cenderung beliau ini gesit juga agresif. Bila kita perhatikan huruf-huruf yang stem atas seperti H, L, dan K, itu stem atasnya lebih pendek dibandingkan yang stem bawah, yaitu huruf G dan P. Stem atas menandakan sebuah ekspektasi, imajinasi, dan stem bawah itu menandakan sebuah action. Maka dapat diterka bahwa ekspektasi beliau ini tidak begitu tinggi, tetapi beliau lebih fokus untuk action. Beliau ini tidak memiliki cita-cita yang muluk-muluk, tapi beliau itu lebih memaksimalkan upaya dan usaha dibandingkan mimpi yang terlalu tinggi. Semua huruf I-nya dikasih titik, maka si pemilik tulisan ini cenderung memiliki daya ingat yang bagus, kecuali pada hari ketika ia sedang anemia atau tekanan darahnya rendah, maka di hari itu ia cenderung menjadi pelupa. Saya sedikit menemukan tanda negatif pada huruf selamat, pada huruf T. T-nya ini T besar ya. Idealnya T ini harusnya T kecil, tetapi T terakhir itu menggunakan T besar. Juga pada kata fitri, T di tengah-tengah kata itu menggunakan T besar. Idealnya harusnya menggunakan T kecil. Juga pada kata hari, R kedua itu menggunakan R besar. Idealnya harusnya menggunakan R kecil. Dalam ilmu grafologi, apabila ditemukan salah peletakan tanda baca atau salah peletakan huruf, itu menandakan ada potensi melakukan kekerasan. Walaupun dalam kesehariannya tidak mudah temperamen, tapi
apabila suatu ketika beliau ini marah dan tersinggung, maka memiliki kecenderungan emosi yang lebih membahayakan dibandingkan orang yang terbiasa marah. Kemudian kita perhatikan dari huruf per huruf, pada semua huruf ini, pada semua katanya itu renggang ya. Contohnya kata selamat, dari S ke E itu ada renggang, dari E ke L itu ada renggang, L ke A itu ada renggang. Semua kata itu hurufnya renggang-renggang. Ketika si pemilik tulisan ini merenggangkan tulisannya, maka ia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengenal dirinya. Ia tidak tertutup, ia membolehkan orang lain untuk mengenal dirinya dan mengenal keluarganya. Dengan kata lain, beliau ini sifatnya terbuka. Jarak antar baris satu ke baris kedua ini sedang. Dari baris kedua ke baris ketiga ini cenderung dekat. Baris yang sedang itu tidak begitu boros, juga tidak begitu hemat. Sedangkan jarak yang dekat itu cenderung hemat. Jadi kemungkinan dari analisa saya, beliau itu memiliki sifat hemat sekitar 40%, kecuali beliau ini memiliki gaji yang besar. Sehemat-hematnya orang yang memiliki gaji besar, kenyataannya dalam membelanjakan uang itu lebih royal dibandingkan mereka yang sifatnya boros tetapi memiliki gaji yang kecil. Dilihat dari tekanannya ini mengambang, tebal tidak, tipis pun tidak. Tekanan yang sedang menandakan bahwa beliau ini tipikal emosi yang normal. Artinya bukanlah pribadi yang sangat penyabar, tetapi bukan pula pribadi yang pemarah. Jadi emosinya cenderung sedang. Bila memang ia sedang tersinggung, maka pastinya ia akan marah. Tetapi bila tidak ada faktor penyinggungnya, cenderung ia tidak marah dan cenderung sabar. Oke, demikian tadi cara bagaimana saya menganalisa kepribadian dari pemilik tulisan ini. Saya tidak tahu usianya berapa, tetapi bila dilihat dari karakter tulisannya, ini kemungkinan beliau ini terlahir dari generasi tua yang lahir di tahun 70 atau kurang dari 70, yaitu tahun 60. Kalau di tahun 80, biasanya ketika saya membandingkan tulisan saya dan tulisan kawan-kawan, saya itu jarang menemukan pola tulisan seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, mohon tombol subscribe-nya, like, dan berkomentar. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.